adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Hari ini kita tentu akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan walaupun kami berada di rumah. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh duduk diam, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Adik-adik, selain firman Tuhan tadi yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di hari Paskah ini kakak juga dapat sesuatu yang istimewa. Adik-adik mau tahu? Kakak dapat sebuah surat, dan surat ini bukan surat sembarangan, tapi surat cinta untuk adik-adik sekalian. Adik-adik mau tahu gak dari mana surat ini? Adik-adik, surat ini adalah dari Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu GKPS. Kakak bacakan ya. Anak-anak sekolah minggu GKPS yang kukasihi, aku mengasihimu. Aku mengenalmu dan tahu segala sesuatu tentangmu. Aku tahu apakah engkau duduk atau berdiri. Bahkan jumlah rambut di kepalamu pun aku tahu. Akulah yang membentukmu dalam kandungan ibumu, menciptakanmu menurut gambar dan rupaku. Anak-anakku, aku mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Karena kasihku padamu, aku rela mengorbankan Yesus, putra tunggalku yang tidak berbuat dosa, untuk dicaci, dihina, menderita dan mati di kayu salib. Anak-anakku, apakah kamu pernah mendengar ada yang mati kemudian hidup kembali? Tidak ada, bukan? Tapi Yesus, anakku yang kukasihi itu, bangkit. Ia telah menang atas kematian. Hanya Raja alam semesta yang sanggup melakukan itu. Dialah Yesus, Raja yang penuh kasih, yang telah membuktikan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sekarang
Yesus sang Raja atas surga dan bumi ingin juga menjadi Raja bagimu. Apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidupmu? Aku yang mengasihimu, Tuhan. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup adik-adik? Tapi apakah adik-adik juga tahu bagaimana caranya kalau adik-adik mau atau mengizinkan Tuhan menjadi Raja dalam hidup adik-adik? Kalau adik-adik tidak tahu, yuk kita tanya kepada Pak Pendeta. Adik-adik, dengan Paskah ini firman memberitakan kepada kita yang pertama, Paskah adalah kemenangan. Yesus yang menderita, Yesus yang tersalib ketika dia dikuburkan. Orang mengira dia kalah. Tetapi di hari Paskah, di hari yang kita rayakan ini, Yesus mengatakan, saya bangkit. Dan ada yang menyaksikan, dan ada kubur yang kosong. Hal itu berarti, mari kita juga, adik-adik juga, dengan Paskah ini yakin dan berkemenangan bahwa segala sesuatu boleh kita kalahkan. Yang kedua, Paskah itu adalah penggenapan. Yesus sudah berkata bahwa saya akan menderita, saya akan mati, saya akan dikuburkan. Tetapi dia juga berkata, saya akan bangkit. Dan Paskah adalah buktinya. Paskah adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah bahwa Yesus bangkit. Sama seperti lagu anak-anak sekolah minggu, bahwa dengan kebangkitannya maka dia hidup, sehingga dia boleh menjadi Raja atas kita. Yang ketiga, Paskah itu adalah sukacita dan memberitakan. Orang yang datang ke kuburan pada awalnya takut, tetapi karena Yesus sudah bangkit, sekarang dia bersukacita. Sekarang dia merasa lega. Kita percaya hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa semua yang terjadi pada saat ini pasti akan mendatangkan sukacita bagi kita. Oleh karena itu, selamat bersukacita. Yesus adalah Raja bagi kita. Anak-anak terus mengasihi, terus bersabar, terus menunjukkan karya yang baik selama di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita hafalkan ayat hafalan kita untuk hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 6a. Yuk kita baca sama-sama di sini. Adik-adik, sudah hafal belum ayat hafalannya? Yuk kita coba sama-sama mengucapkannya dengan kakak ya. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan, juga pesan dari Pak Pendeta, dan juga adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Sekarang kita aktivitas yuk. Adik-adik hanya memerlukan kertas putih dan alat tulis atau alat untuk mewarnai. Untuk adik-adik kakak yang sudah bisa membaca dan menulis, adik-adik dapat menuliskan surat balasan kepada Tuhan sebagai respon adik-adik. Kira-kira seperti ini ya, adik-adik boleh membuat surat balasan untuk Tuhan. Untuk adik-adik kakak yang sudah bisa membaca dan menulis. Dan untuk adik-adik kakak yang masih balita, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk menuliskan I love
Jesus, mama papa yang tulis. Nanti adik-adik yang mewarnai atau menghiasnya seindah mungkin. Adik-adik bisa menuliskan di kertas putih seperti ini, atau bisa juga adik-adik kemudian menempelkannya di karton berwarna seperti ini. Jangan lupa untuk mengirimkan aktivitas adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Kakak-kakak sekolah minggu tolong dibantu adik-adiknya kemana kira-kira adik-adik mengirimkan hasil aktivitas Paskahnya. Kakak tunggu ya aktivitas adik-adik. Selamat Paskah, terima kasih.